pupuk subsidi di sini, yaitu Ponska dan urea. Nah, Ponskanya dihargai 140 dan urea juga sama dikasih 140. Nah, alhamdulillah sudah pernah saya klarifikasi pemiliknya, yaitu Pak Mas Ini apa nih kita? Binti Tani. Binti Tani. Binti Tani bisa ditutup. Padahal saya sudah sering mengingatkan karena Pak Masuri itu sahabat saya, teman saya kenal. Jadi saya ingatkan untuk menjual sesuai dengan HMI, harga eceran tertinggi, dan sepertinya masih dilanggar. Dan bukan hanya data satu saja, tapi ada dua data Dumas juga dari masyarakat di sini yang membeli pupuk subsidi di sini harganya 125 berikutnya. Tapi dikasih nota dengan harga 112.500 atau 115 Ponska. Nah, ini bukti-bukti yang dikirimkan kepada saya. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ketika dihitung ketemu harga 140. Kalau dikalikan senilai itu ketemunya ini sudah totalnya 6.020.000. Nah, titip 5 juta, jadi kurang sisanya ini sudah dari sini. Minta tolong diperiksa apa betul ini harganya 140. Kalau emang Ponska dengan 10 sak dengan nilai 1.400.000, apa betul ketemunya nanti 140.000? Ya, ini 10 sak 1.400.000. Ya, berarti 140 cocok ya. Urea 5 sak ketemu 700. Jadi sama 140. Kenapa saya harus didampingi beliau agar tahu langsung bahwa nota ini dikeluarkan langsung di sini. Terbukti ketika waktu itu di-share di grup Ibu Muslimat di Jombang Kencong ini, Bapak Masuri langsung mendatangi kediaman pembeli ini, namanya Bu Husnul, untuk menjelaskan. Nah, saat itu saya telepon, saya ingatkan, Pak Masuri, panjenengan sudah saya pernah sampaikan, jangan menjual pupuk di atas head, apalagi beliau adalah ketua paguyuban pemilik kios se-Kecamatan Jombang. Jadi saya di sini sama si panggil beliau, sayangnya beliau bersama ibu tidak ada di lokasi kios pupuk. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Selain temuan-temuan yang sudah dipegang itu, apa mungkin ada indikasi-indikasi pelanggaran lainnya, Pak? Mungkin yang di sini. Sedang kita gali. Oke. Sedang kita gali. Satu lagi Pak, pertanyaan ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Dewan ataupun distributor. Informasi yang kita terima, pemilik kios ini masih anggota TNI aktif, Pak. Iya. Berarti kan dia paham dengan aturannya. Pastinya Pak. Harusnya. Menindaklanjuti hal ini Pak, distributor bagaimana? Ya nanti kalau kita konfirmasi dulu ke beliau seperti yang kemarin itu, kalau sudah terkonfirmasi langsung kita turunkan surat peringatan seperti yang di kecamatan lain. Baik. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Kita sedang live saat ini. Sebenarnya berapa sih harga-harga itu? Harga untuk pupuk-pupuk subsidi itu? Sebenarnya harga yang sudah ditentukan dalam SPCB atau surat perjanjian jual beli itu dia wajib menjual dengan harga eceran tertinggi, urea 112.500 dan Ponska 115.000 per sak. Nah, artinya kalau dijual melebihi itu melanggar, Pak ya? Melanggar. Sejauh ini temuan-temuan apa saja yang ditemukan oleh Pak Dewan dan distributor saat sudah 2 kali kan melakukan sidak? Sejauh ini seperti apa? Baik. Sidak pertama insya Allah kalau tidak salah kami lakukan pada hari Selasa. Sekarang hari Pak Jumat sekarang. Jadi 3 hari yang lalu. Itu saya lakukan sidak bersama beliau berdua. Saya tidak bisa melakukan sendirian. Jadi saya harus membawa beliau sebagai direktur CV Mitra Tani Lestari dan beliau sebagai manajernya. Dan terbukti masih ada 3 kios yang melakukan pelanggaran. Itu kita random. Kami ajak datang,
kita tunjukkan data, diakui. Dan ini sama juga diakui oleh beliau, tapi pasti beliau punya alasan kenapa harus menjual 140. Nah ternyata ini kan dijual tanggal 16, tanggal 25 Februari baru saja itu dijual lagi harga 125, tapi mengeluarkan nota 112. Baik, kembali ke Pak Distributor ya. Mungkin di masyarakat juga perlu dijelaskan karena mungkin kejadian ini sudah terjadi lama dan berulang, kan begitu ya. Ada praktek dugaan dijual dengan paket, itu sebenarnya seperti apa, Pak? Harusnya. Kalau mengacu pada aturannya tidak ada istilah paket dengan nama bonus. Istilahnya ya kita jualnya tunggal. Kalau urea ya urea saja, kalau Ponska ya Ponska saja sesuai yang tertera di RDKK. Jadi yang sudah termasuk ya itu yang harus ditebuskan. Bukan pesanan ya, kita akan pesanan petani. Artinya itu sebenarnya tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, untuk fotokopi disebutkan ada biaya fotokopi itu seperti apa? Fotokopi apa ini? Fotokopi apa tadi? ERDKK. Oh, kalau ERDKK itu kita terimanya dari Dinas Tugrantis. Kita terima filenya, ada yang dicetak distributor, ada yang dicetak sendiri, ada yang diwakili PPL-nya. Intinya sebenarnya ya hanya mengganti ongkos cetak. Itu pun tidak mahal sebenarnya. Berapa sih? Yang diketahui distributor berapa? Tergantung jumlah lembarannya, Mas. Kecil sekali. Kadang ada yang 5.000. Artinya ya hanya biaya fotokopi itu ya seharga itu saja ya. Karena kan kabarnya kan ada yang sampai 300 apa 400 ribu gitu. Nggak ada ya, itu nggak benar ya. Harusnya ada. Oke. Untuk kabarnya ada biaya-biaya menurunkan dan menaikkan itu seperti apa, Pak? Dan itu dijadikan alasan untuk menaikkan harga itu seperti apa, Pak? Ongkos turun maksudnya? Ya, ongkos turun naik. Itu pun tidak ada. Rupiah ya. Ya. Kalau dari distributor kita tidak mengutip sesen karena ongkos turun itu sudah dibebankan di dalam include ke dalam harga yang tertera di situ. Jadi tidak ada biaya. Untuk kios tidak ada biaya. Jadi sebenarnya kios tidak punya alasan untuk menaikkan harga sebenarnya ya. Tidak ada. Oke, siap. Tidak mungkin begini. Sebentar Pak Dewan. Ya. Oke, saya masih ke Pak Distributor ini. Ya. Kebetulan saya sedang live ini dan maksudnya biar tersosialisasi dengan baik. Saya harapannya Pak Distributor mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa sih aturan-aturan dan baik itu tentang harga dan disosialisasikan juga kepada kios-kios mana saja yang tidak boleh sebenarnya Pak Dewan, Pak Distributor. Sebenarnya semua sudah tertera di dalam surat perjanjian jual beli. Pasal-pasal jelas, harganya berapa, siapa yang menerima itu sudah tertera semua. Jadi selama kita mengacu pada aturan tersebut, artinya itu sudah benar. Tapi kalau ada penyimpangan, penambahan ini dan itu, tidak melanggar. Pasalnya sudah jelas sekali surat perjanjian jual beli itu. Kita pun terikat hal yang sama dengan produsen. Dengan PI juga seperti itu bunyinya. Jadi harga sudah ditetapkan, artinya itulah keuntungan atau upah kios untuk menyalurkan itu. Ada fee yang sudah ditentukan besarannya. Kalau menyimpang dari itu artinya melanggar. Andai kata masyarakat lah mendapati ada apa namanya temuan-temuan yang diduga itu melanggar seperti itu, harusnya seperti apa masyarakat? Ya harusnya melapor ke termasuk ke aduan ke anggota dewan, khususnya Komisi B, ataupun ke pengawas pupuk ada mas, namanya pengawas pupuk dan hama PHP itu juga bisa aduannya ke sana, atau LPI juga bisa. Ada kalau di edaran di wilayah saya sudah ada stiker HIT itu dipampang jelas, di situ ada kontak aduannya, itu sudah bisa menjadi tempat pengaduan. Baik, jadi masyarakat boleh bisa langsung mengadu ke. Baik, Pak Dewan. Ya. Ya baik. Jadi yang kami lakukan ini diawali dengan RDP dengan instansi terkait, baik dari Dinas Pertanian, TPHP, ya, Dinas Perdagangan, Bagian Ekonomi, kemudian 16 distributor se-Kabupaten Jember, termasuk PI, Pupuk Indonesia, yang mengatur semua soal pupuk. Di situ disepakati bahwa tidak boleh kios yang menyalur resmi pupuk bersubsidi menjual di atas head. Fix tidak boleh.
tanpa alasan apapun. Oke, Pak Marsudi ya. Apakah sistem paket itu modus, atau nanti katanya harga 150 sebagian dipakai urunan untuk poktan, itu modus. Jadi tanpa alasan apapun wajib hukumnya menjual sesuai dengan head. Itu ya. Yang kedua, wajib hukumnya menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK yang ada. RDKK yang ada. Kalau teman-teman masyarakat menemukan pupuk yang menjual di luar RDKK, laporkan. Bisa langsung kontak saya. Saya akan datangi, saya akan konfirmasi, saya akan investigasi bersama tim kami nanti. Ya, apalagi dijual sudah di luar RDKK, malah dijual luar kabupaten. Saya malah bangga sekali kalau teman-teman masyarakat yang bisa menemukan fakta itu segera laporkan saya. Pasti kami tidak lanjut. Baik, ini kan masalah pupuk subsidi, ini kan masalah klasik sebenarnya. Dan umumnya masyarakat petani itu tidak tahu harus berbuat apa-apa. Nah, ini kebetulan sekali, saya mungkin mewakili petani juga ini. Ada Pak Dewan yang peduli turun langsung ke lapangan melakukan sidak. Kira-kira ini sejauh mana sidak-sidak ini akan dilakukan oleh DPRD Jember? Seterusnya, saya mewakili Komisi B, seterusnya akan kami lakukan sidak sampai seluruh Kabupaten Jember. Tentu saja dengan mempertimbangkan tenaga dan waktu ya. Jangan harus tiap hari suruh sidak. Kita masih punya kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya hari ini kita free, kita lakukan sidak. Dan sidak pun tidak bisa serta-merta saya lakukan tanpa ada bukti-bukti yang valid, tanpa ada bukti-bukti pendukung. Ya karena saya punya buktinya, pelapornya ada, yang pasnya ada, notanya ada, kiosnya ada, dan dia sudah mengaku. Oke, selanjutnya soal akhirnya apa, endingnya, itu sudah menjadi domain dari beliau-beliau. Saya cuma menagih janji dari PI, karena ada SP. Ya. Beliau menjanjikan 2 kali SP. 1 SP, 2 SP, cabut perjanjian jual belinya, cabut izinnya. Tindak lanjut dari temuan-temuan yang sudah di lapangan, kira-kira seperti apa ya? Maksudnya? Maksudnya tindak lanjut dari temuan-temuan itu ya seperti itu ya tadi ya? Ya, SP itu ya, SP dan Oke, lainnya? Distributor mohon izin, apa setiap kios ini tiap bulannya tidak ada laporan untuk penjualan ke distributor? Ada. Semacam apa itu Pak pertanggung jawabannya? Itu ya bentuknya ya resmi Mas, laporan Sesuai harga yang dia jual. Oh tidak ada, kalau tidak ada laporan harga tidak ada, karena data penjualan pembelian kemasan penjualannya itu berarti sebatas kota aja. Iya betul, data-data yang sesuai dengan ibu bus. Ya. Berarti menyangkut harganya tidak ada ya? Oh, tidak termasuk di situ. Laporan itu tidak termasuk di situ. Terakhir tadi Pak, nama lengkap siapa Pak distributor? Rudi Bambang Satrio. Rudi Bambang Satrio. Oke. Benar ini Pak ya, apa pemiliknya ini oknum TNI ya? Enggak, sampean tadi sempat menyebutkan seperti itu. Betul Pak ya? Aduh, rumit tadi. Temuan kan sudah tahu tadi. valid. Untuk SP kira-kira kapan dimunculkan? Sudah. Yang kemarin langsung. Untuk kios ini? Oh, kios ini Belum ada. Baru ini. Belum ngetik ya. Dan nanti teman-teman pasti dapat. Dapat PDF-nya pasti dapat. Nah, hari ini kemana sebenarnya orang ini Pak? Baru saja pemiliknya sampaikan ibu ke Jember. Oh, sama istri. Sedang tidak di tempat berarti Pak. Ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin? Saya kira cukup. Kita lanjutkan ke tempat-tempat lain. Oke. Random ini. Siap. Ya? Oke, terima kasih Mas. Siap.